Assalamualaikum Muda Uni. Ba kabar? Lai aman-aman se. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibu kotanya. Sumatera Barat adalah rumah bagi etnis Minangkabau. Walaupun wilayah adat Minangkabau sendiri lebih luas dari wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat saat ini. Provinsi yang mayoritas beragama Islam, provinsi ini terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota dengan pembagian wilayah administrasi setelah kecamatan di seluruh kabupaten dinamakan sebagai nagari. Ranah Lansek Mani Sijunjuang menjadi pelabuhan kita pertama. Jalan berliku di pinggiran Bukit Barisan akan mengantarkanmu menuju Desa Adat Sijunjung. Di Desa Koto Padang Ranah dan Tanah Batu, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Berjarak sekitar 110 km dari pusat kota Padang, desa adat ini bisa ditempuh dalam 4 jam perjalanan dari pusat kota Padang. Desa ini menyimpan banyak destinasi menarik yang patut diacungi jempol, sebab beragam destinasi bagi para pecinta kegiatan alam bebas tersaji di sini. Usai menyusuri perkebunan karet, kamu akan menginjakkan kaki di pusat kota Sijunjung, Muaro Sijunjung. Pusat kotanya berada sekitar 20 km dari jalur lintas Sumatera. Cukup mudah menemukan perkampungan adat ini yang memanjang dan saling berhadap-hadapan. Di salah satu ruas jalan yang tak jauh dari kantor bupati setempat, hanya sekitar 15 menit perjalanan dengan kendaraan. Jembatan sepanjang 200 meter yang membentang di Batang Sukam menjadi pintu masuk ke desa adat Sijunjung. Namun, ada cerita di balik patung perempuan berpakaian adat yang berdiri kokoh saat memasuki kampung ini. Apa hubungannya dengan patung perempuan yang berdiri di pertigaan jalan dan tepat berada di tengah-tengah desa adat ini? Menurut cerita, Rajo Endah dikenal dengan sebutan Putih Junjung. Putih merupakan sebutan untuk seorang perempuan bangsawan di Minang atau lebih akrab disebut dengan putri. Cerita asal-usul desa adat ini berlanjut dalam bahasa tutur secara turun-temurun. Namun, Sijunjung diambil dari hasil rapat yang digelar petinggi kampung. Kebuntuan terkait nama terjawab saat suara perempuan minta tolong yang memecah keheningan. Suara itu berasal dari tepi Sungai Mananti. Tak satu pun yang mampu menyelamatkan perempuan yang terjepit di himpitan batu. Perempuan ini dikenal dengan Siniar, nama kebangsawanan Putih Junjung. Hanya Syekh Amaluddin berhasil membebaskan Putih Junjung yang terjepit itu. Peristiwa itu yang kemudian menjadikan Niniak Mama atau lembaga adat sepakat menamakan daerah ini dengan Sijunjung. Putih Junjung itu yang dibuatkan patungnya. Hal ini juga diperkuat dengan data dari pemerintah Sijunjung yang menunjukkan nagari Sijunjung atau tempat desa adat Sijunjung diyakini sudah ada sejak abad ke-12. Meski sudah ada sejak abad ke-12, jumlah rumah adat di desa ini stagnan di angka 76. Angka ini bertahan sejak tahun 1950-an, yakni 5 tahun pasca Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi di Lapangan Merdeka, ribuan kilometer dari Sijunjung. Tidak mudah memang untuk mendirikan rumah adat di desa adat ini. Harus ada persetujuan penghulu untuk menambahnya, yang disepakati melalui rapat adat. Penghulu adalah pimpinan dalam adat Minangkabau. Status penghulu diberi gelar datua dan berperan penting dalam memutuskan perkara.
Selain itu, dalam pembangunan rumah gadang juga mesti ada pendapat dari monti atau menteri dan tungganai atau penjaga kampung. Ketiga pemimpin adat ini sebagai tungku tigo sajarangan. Ketiga pimpinan adat ini mesti hadir ketika rumah adat dibangun. Pendapat penghulu menjadi syarat wajib untuk membangun rumah adat baru di desa adat Sijunjuang. Jika tak ada penghulu, maka rumah adat tak akan dibangun. Yap, rumah Bagonjong di Sijunjuang menjadi penutup di perjalanan kita kali ini. Kita akan jumpa lagi di wilayah selanjutnya. Jangan lupa komen ya, wilayah mana yang akan kita jelajahi.